Kalau kita bicara tentang karakter anime yang menginspirasi banyak orang, Naruto Uzumaki pasti ada di daftar teratas. Dari anak kecil yang dibenci desa, dia berubah menjadi pahlawan yang bahkan diakui di dunia shinobi. Tapi yang paling menarik dari Naruto bukan hanya kekuatannya, melainkan filosofi yang dia pegang dalam hidupnya. Di video kali ini kita akan membahas filosofi hidup Naruto dan kenapa dia memiliki prinsip itu. Naruto Uzumaki adalah tokoh utama dalam seri Naruto. Ia berasal dari desa Konoha dan dikenal sebagai seorang ninja yang penuh semangat, dengan sifat ceria, keras kepala, serta pantang menyerah. Sejak kecil Naruto bercita-cita menjadi Hokage, pemimpin desa yang dihormati agar keberadaannya diakui oleh semua orang. Naruto Uzumaki lahir sebagai anak dari Minato Namikaze, Hokage keempat dan Kushina Uzumaki. Saat Naruto baru lahir, desa Konoha diserang oleh Kyuubi, rubah berekor 9. Untuk melindungi desa, orang tuanya mengorbankan nyawa mereka dan menyegel Kyuubi ke dalam tubuh Naruto. Sejak kejadian itu, hidup Naruto berubah. Ia tumbuh tanpa orang tua, dijauhi, bahkan dibenci oleh warga desa yang hanya melihat Naruto sebagai monster. Kesepian membuatnya sering berulah hanya agar orang lain memperhatikannya. Tapi dari kesepian itulah lahir tekad besar. Suatu hari ia akan menjadi Hokage, bukan untuk kekuasaan, tapi supaya semua orang mengakui dirinya. Meskipun awalnya dianggap bodoh, lemah, dan selalu gagal, Naruto tidak pernah menyerah. Perlahan, lewat kerja keras dan keberanian, ia membuktikan bahwa dirinya bukan hanya wadah Kyuubi, tapi seorang ninja yang bisa melindungi orang lain, desa, bahkan dunia shinobi. Dari bocah nakal yang kesepian, Naruto berubah menjadi pahlawan Konoha dan akhirnya mencapai impian sebagai Hokage ke-7. Tidak pernah menyerah. Filosofi terbesar Naruto adalah pantang menyerah. Sejak kecil, dia selalu gagal dari ujian akademi sampai latihan ninjutsu dasar. Bahkan, orang-orang menganggap dia tidak akan pernah menjadi ninja hebat. Tapi, bukannya menyerah, Naruto malah membuktikan kalau kerja keras bisa mengalahkan itu semua. Karena Naruto sadar dan tahu rasanya hidup sendiri tanpa orang yang percaya padanya. Satu-satunya cara untuk terus bertahan adalah terus melangkah maju. Tidak peduli seberapa banyak ia jatuh, dan itulah yang membuatnya tidak pernah mundur menghadapi apapun. Ikatan lebih penting dari segalanya. Kalau ada satu hal yang selalu diperjuangkan Naruto, adalah ikatan dengan orang lain. Karena Naruto tahu rasanya kehilangan, dia tidak mau ada orang lain yang merasakan kesepian yang sama seperti dirinya. Filosofi ini lagi-lagi lahir dari masa kecilnya. Hidup sendirian membuatnya menghargai betul arti teman dan keluarga. Makanya, ketika dia akhirnya memiliki ikatan, ia akan mempertahankannya sampai mati. Mencari pengakuan lewat tindakan. Dulu, Naruto hanyalah anak nakal yang suka membuat onar. Tapi, lama-kelamaan dia sadar, pengakuan tidak bisa dipaksa. Pengakuan datang dari tindakan nyata. Itulah kenapa dia berjuang mati-matian, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk desa dan dunia shinobi. Hingga akhirnya, dia diakui bukan karena teriakannya, tapi karena pengorbanan dan perjuangannya.
memaafkan dan percaya pada kebaikan orang. Filosofi lain dari Naruto adalah orang bisa berubah. Gaara yang dulunya musuh jadi sahabat. Pain yang membunuh gurunya ikut mempercayai Naruto. Semua itu karena Naruto memilih jalan memaafkan, bukan membalas dendam. Kenapa Naruto bisa begitu? Karena dia tahu rasanya ditolak, dianggap sampah, dan disalahpahami. Kalau dia bisa memilih jalan berbeda, kenapa orang lain tidak bisa? 将来の夢はトカゲを越すでもって里のやつら全員に俺の存在を認めさ Mimpi sebagai sumber kekuatan. Sejak kecil Naruto punya mimpi menjadi Hokage. Tapi bagi dia Hokage bukanlah jabatan, melainkan simbol. Simbol akhirnya dia diakui bahwa dia bisa melindungi orang-orang yang dulu menolak dan meremehkannya. Mimpi itu yang membuatnya terus berdiri meski tubuh sudah hancur. Mimpi itu juga yang membuatnya selalu melangkahkan kaki hingga akhir. Jadi filosofi hidup Naruto lahir dari penderitaannya sendiri. Rasa kesepian, rasa ditolak, dan rasa tidak dianggap. Dari semua itu dia belajar untuk tidak menyerah, menghargai ikatan, mencari pengakuan dengan tindakan, percaya pada kebaikan orang lain, dan menjadikan mimpi sebagai sumber kekuatan. Dan mungkin itulah kenapa kisah Naruto begitu dekat dengan kita. Karena di balik dunia shinobi yang penuh jurus dan keterikatan, ada filosofi sederhana bahwa setiap orang, bahkan yang diremehkan sekalipun, bisa menjadi cahaya bagi orang lain.